Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aulia Syafitri dari kelas MN22L, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil kinerja saya, Studi Kelayakan Bisnis, Kelayakan Usaha, Digital Printing, Perusahaan Lois Digital Printing Bandung. Kegiatan percetakan di Indonesia merupakan salah satu bentuk bisnis yang dianggap tidak ada matinya. Digital printing ini adalah sebuah metode cetak untuk memproduksi hasil cetak yang dilakukan dengan menggunakan gambar atau dokumen berbasis digital. Pertumbuhan kebutuhan konsumen yang cepat ini membuat pangsa pasar digital printing secara global diprediksi dapat meningkat dengan pesat. Potensi yang dimiliki oleh Kota Bandung terhadap pertumbuhan ekonomi usaha kecil dan menengah sangatlah besar, menjadi potensi untuk pembukaan usaha digital printing dan juga meningkatkan konsumen dari usaha digital printing. Dengan berkembangnya usaha kecil di Kota Bandung, maka semakin besar juga pangsa pasar dari usaha digital printing ini. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai aspek pasar dan peluang bisnis, di mana ada calon konsumennya ini ada 5. Yang pertama adalah masyarakat sekitar, yang kedua adalah bisnis yang menginduk, yang ketiga ada bisnis yang sudah bekerja sama atau MOU, yang keempat ada relasi lingkungan, dan yang terakhir ada konsumen online market. Di mana di sini ada data minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat hingga total. Untuk konsumen, dari percetakan digital printing sendiri memanglah sangat tidak begitu banyak, namun setiap konsumen yang masuk sangatlah berpotensi dan berpengaruh terhadap perusahaan, khususnya terhadap income perusahaan. Lalu di sini saya akan membacakan mengenai analisis pemasaran di mana terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah price, yang ketiga adalah place usaha digitalnya, dan yang terakhir adalah promosi. Yang pertama ada produk di mana kami menyediakan layanan jasa digital printing untuk segala kalangan. Yang kedua ada Lois Digital Printing, ini adalah layanan jasa yang Lalu di sini saya akan membacakan mengenai analisis pemasaran di mana terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah price, yang ketiga adalah place usahanya, dan yang terakhir adalah promotion. Yang pertama ada produk di mana menyediakan layanan jasa digital printing untuk segala kalangan. Yang kedua ada price, Lois Digital Printing ini adalah layanan jasa digital printing yang menawarkan harga yang sangat bervariasi sesuai dengan bahan produk yang konsumen pilih. Yang ketiga adalah place usaha bisnis di mana usaha ini terdapat di Kota Bandung. Ini rencananya terletak di daerah Kota Bandung Kota dikarenakan letaknya yang sangat strategis. Lalu yang terakhir adalah promotion untuk memudahkan pengenalan lokasi dan layanan jasa yang disediakan oleh Lois Digital Printing ini. Lois Digital ini membuat beberapa strategi pemasaran mulai dari online dan offline. Lalu selanjutnya di sini ada aspek keuangan atau finansial, di mana di dalamnya ini terdapat beberapa bagian mulai dari perputaran modal kerja, kebutuhan modal dalam per tahun, total investasi, kebutuhan dana, dan periode perputaran balik modal. Di sini ada tabel kebutuhan modal kerja, lalu di bawahnya ada net present value, di mana kas bersihnya ini terdapat di total 473 jutaan. Baik, di sini saya masih membahas mengenai aspek keuangan atau finansial, di mana di sini ada rumus untuk menghitung penyusutan. Rumusnya adalah investasi dikurangi modal kerja dibagi dengan umur ekonomis. Dan sudah dimasukkan juga didapati hasil bahwa biaya penyusutan ini sebesar 25 juta per tahun. Cash of capital, hasil perhitungan dari jumlah-jumlah data yang ada dapat disimpulkan bahwa biaya penyusutan CV Digital Printing Bandung ini sebesar 25 juta per tahun dengan penghitungan payback-nya selama 4 bulan dengan average rate of return-nya ini sebesar 1,45% atau dibulatkan menjadi 1%. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai aspek manajemen dan operasi. Apa sih itu manajemen? Manajemen adalah sebuah proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian. Lalu di sini saya sudah membuat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian untuk CV Digital Printing. Lalu di sini adalah struktur organisasi perusahaan, di mana di sini ada pemilik usaha atau owner, lalu ada admin, keuangan, operator desain marketing, operator mesin mulai dari cetaknya, operator cutting sampai finishing. Di mana di sini juga ada tugas-tugasnya, di mana direktur atau pemilik usaha adalah untuk mengatur seluruh operasional suatu perusahaan dan mengatur strategi perusahaan. Yang kedua adalah bagian keuangan, adalah membuat laporan keuangan perusahaan, lalu bagian admin di mana tugasnya adalah bertanggung jawab
jawab untuk mencatat masalah dan mencatat semua data konsumen yang masuk, pencatatan dan pemesanan, pembuatan invoice, dan berkas lainnya. Lalu ada bagian desain bertugas mendesain setiap pemesanan yang masuk. Lalu ada bagian marketing di mana bertugas untuk memperluas jangkauan orang lain memiliki minat dan menggunakan jasa digital printing perusahaan. Di mana yang terakhir ada bagian operator adalah membantu pembuatan produk dari awal hingga akhir terpacking sempurna. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek teknik dan operasi, di mana lokasi usaha digital printing Bandung ini terletak di kota Bandung karena lokasinya strategis. Lalu ada opening hours-nya juga, mulai dari jam 7 sampai jam 5 sore, mulai dari Senin hingga Minggu. Namun untuk pengambilan barang atau pemesanan bisa dari jam 5 sore hingga jam 8 malam. Di sini juga terdapat tata letak dari perusahaan Lois Digital Printing Bandung ini. Lalu ada aspek lingkungan, bentuk, ukuran, tujuan, sasaran, ritme lingkungan, letak, lokasi yang geografisnya juga sangat-sangat berbeda dan beragam. Dalam studi kelayakan bisnis, komponen lingkungan ini merujuk pada faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi operasi dan keberhasilan dari bisnis. Yang pertama ini adalah lingkungan hukum dan peraturan, yang kedua ini adalah lingkungan sosial dan budaya, yang ketiga adalah lingkungan ekonomi, yang terakhir adalah lingkungan teknologi dan politik. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.